Recording in progress. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rohmat SPD. Pada Bapak Rohmat untuk sukses dan lancarnya kegiatan, mari Pak Rohmat, kepada Bapak Rohmat. Terima kasih atas waktunya. Kedengeran enggak? Ada Pak? Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nopriandi STMkom MM selaku Ketua MKKS, Bapak Maulana selaku pengurus MKKS. Pertama-tama senantiasa membanyakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan webinar. Baiklah, sebelum kita membaca doa, mudah-mudahan acara ini kegiatannya berjalan dengan lancar. Kita juga dapat ilmu baru dan juga diberikan kesehatan kepada seluruh peserta yang hadir ini agar bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan semoga tidak ada gangguan selama kegiatan, baik teknis maupun non-teknis. Marilah kita bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhal karmi wa alim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat buat kami semua sekarang dan yang akan datang. Jadikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami peserta webinar, masyarakat, dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, webinar pemanfaatan TMM petunjuk pengisian observasi kelas mudah-mudahan diridhai oleh Allah, maka berikanlah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk pada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridhomu kami memohon semoga acara berjalan dengan lancar. Ya Allah yang Maha Pengampun, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang bermanfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi guru yang amanah yang memberikan dampak baik untuk negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rohmat sudah memimpin doa untuk pembukaan untuk kegiatan webinar pada kesempatan kali ini. Selanjutnya sambutan dari Ketua MKKS SMK Kabupaten Bekasi kepada Bapak Nopriandi STMkom MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Angga. Kedengaran Pak Angga? Ada Pak. Halo? Kedengar?
Kedengeran Pak, kedengeran. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya. Izin, mohon maaf belum bisa buka open video karena masih di jalan, jadi goyang-goyang kalau dibuka. Enak dong goyang-goyang. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Di mobil puyeng, Pak. Iya Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang, salam sejahtera. Syukur alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua MGMP, PJOK dan seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus MKKS dan FKKS. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat berkah, kita bisa berkumpul dalam rangka webinar yang diselenggarakan oleh tim MGMP PJOK terkait penggunaan platform mengajar, platform Merdeka Mengajar, terkait juga tentang penginputan kinerja ASN dan guru dan lain sebagainya, baik ASN maupun non-ASN, diwajibkan seluruhnya menggunakan platform Merdeka Mengajar. Rekan-rekan guru PJOK, baik yang di negeri dan yang di non-negeri, yang saya hormati. Kalau kita lihat pesertanya ini, kalau terdaftar kemarin hampir 100 lebih. Ini menunjukkan antusias dari Bapak Ibu untuk lebih mendalam terkait penggunaan Merdeka Mengajar, pengelolaan kinerja. Bocor ini. Bang Mansur, Jadi di close dulu yang terbuka speakernya. Papa Mengajar Anopi kembut juga. Halo? Oh iya. Udah bisa? Bisa Pak. Oke. Lanjut. Oke. Platform Merdeka Mengajar mau dikhususkan menambahkan fitur baru di tahun 2024 terkait pengelolaan kinerja guru. Tentunya ini hal yang baru buat kita dalam menggali potensi ataupun menggali aplikasi untuk mengolah kinerja guru. Khususnya sini adalah guru PJOK. Kalau dulu PMM itu hanya untuk berbagi wawasan atau pencerahan, baik modul ajar, pembelajaran yang berbasis teknologi, dan masih banyak explore di PMM buat Bapak Ibu guru tentunya. Nah, mulai tahun 2024 PMM digunakan sebagai media ataupun aplikasi dalam hal pengelolaan kinerja guru. Hal ini wajib dilaksanakan karena memang dalam PMM
juga sudah ada indikator-indikator terkait kinerja para guru. Dan juga mempermudah bagi kepala sekolah untuk melakukan supervisi ataupun observasi kelas terkait kinerja dari para guru. Untuk itulah melalui webinar ini saya mengapresiasi sangat baik dan juga berbangga melalui forum MGMP PJOK menyelenggarakan webinar terkait dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, khususnya adalah pengelolaan kinerja yang baru diluncurkan. Untuk itu, Bapak Ibu, selamat mengikuti pelaksanaan webinar. Semoga ilmu ini bermanfaat walaupun dilaksanakan di hari cuti bersama saat ini. Cuti bersama sehingga sekolah diliburkan. Barangkali sudah ada yang di kampung, sudah ada yang berlibur dan lain sebagainya. Tapi berantusias untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Dan itu tandanya bahwa MGMP PJOK memang salah satu di Kabupaten Bekasi ini yang teraktif gitu, MGMP PJOK ini. Jadi banyak inovasi-inovasinya berupa tracker, berupa sekarang ini webinar dan lain sebagainya. Tentu ini harus ditiru oleh MGMP yang lainnya, sehingga MGMP yang ada di wilayah SMK Kabupaten Bekasi ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berkolaborasi tentunya dalam hal meningkatkan untuk pembelajaran khususnya di SMK Kabupaten Bekasi. Hal ini terlihat dari masih rendahnya mutu dan pemanfaatan rapat pendidikan sebagai literasi ataupun alat ukur untuk menentukan mutu dari sekolah satuan pendidikan di SMK Kabupaten Bekasi. Maka peran serta dari MGMP ini diperlukan sekali untuk meningkatkan pembelajaran, perbaikan pembelajaran di SMK, khususnya di SMK wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga rapat pendidikan di wilayah Kabupaten Bekasi ini bisa meningkat dan juga tentunya bisa menjadi yang terbaik, itu yang kita inginkan. Itulah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran MGMP PJOK yang sudah berinovasi, memberikan terbaik, layanan terbaik kepada rekan-rekan anggota di MGMP PJOK. Nah, tentunya dari MKKS ini mensupport sekali kegiatan-kegiatan dari MGMP PJOK. Sebentar lagi kita juga akan melaksanakan event O2SN, sehingga kita juga akan melibatkan tim dari MGMP PJOK sebagai kepanitiaan dalam pelaksanaan O2SN tingkat Kabupaten Bekasi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf, terus jaya MGMP PJOK Kabupaten SMK Kabupaten Bekasi. Kurang lebihnya mohon maaf, bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nopriandi STM KMM sudah memberikan sepatah dua kata-kata kepada kita. Selanjutnya adalah langsung ke pemateri, tapi sebelum kita ke pemateri, saya ingin memberikan informasi terkait pemateri yang akan menyampaikan oleh Pak Mansur, sedikit biografi dari beliau. Nama Mansur MPD, tempat tanggal lahir
Magelang 20 November 1982. Beliau merupakan Ketua MGMP PJOK SMK 2 periode, mungkin lanjut 3 periode. Untuk jabatan Lanjut. beliau adalah PNS di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, unit kerja di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, jabatan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, juga aktivis di Sekretaris Bapopsi Kabupaten Bekasi, dan juga Sekretaris 2 Kormi Kabupaten Bekasi. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 PJKR UNES lulusan tahun 2005, dan pasca sarjana UNJ Pendidikan Olahraga lulusan 2010, dan juga S2 di UNJ juga di penelitian dan evaluasi pendidikan, lulus di 2015. Itu adalah program dari kepengawasan P2TK Dikmen. Adapun pengalaman pelatihan dan seminar beliau adalah Instruktur Nasional PKB PJOK dari P4TK Penjas BK 2017, maaf. Komite Pembelajaran untuk SMK PK 2021 dari BBPPMP BO Malang. Komite Pembelajaran juga di PK di 2022 dari BRTI, Guru Penggerak Angkatan 5 BPGP Jabar 2022, dan pengajar praktik PGP Angkatan 10. Prestasi beliau adalah juara 1 OGN Olimpiade Guru Nasional bidang PJOK tingkat provinsi, juara 4 Olimpiade Guru Nasional tingkat nasional bidang PJOK tahun 2027. Moto hidup beliau adalah we can give without love, but we can love without giving. Itu saja mungkin sekilas terkait dengan biodata beliau. Untuk lebih dekatnya mungkin langsung saja kepada Bapak Mansur MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Angga sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah nahdahu la syarikalah. Qala Allah ta'ala fil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MKKS SMK Kabupaten Bekasi, Bapak Nopriandi STMkom MM. Yang saya hormati Kepala Bidang Kurikulum MKKS SMK, Bapak Maulana Putra Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus serta peserta webinar yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersilaturahmi tatap maya, walaupun ini acara sebenarnya hanya tadinya bercandaan. Ketika bercandaan ada di komunitas PMM, kita rencanakan ayo bikin webinar seri 1 dengan tema pengisian observasi karena memang momennya sangat tepat, yaitu di awal Februari di penilaian kinerja PMM kita diarahkan untuk melakukan observasi kelas. Maka dengan hanya bercandaan ternyata jadinya luar biasa, antusiasmenya luar biasa. Bahkan ini tadi saya lihat ada rekan saya yang sama-sama dikat instruktur nasional dari luar daerah. Ada yang dari
Wonogiri, ada yang dari mana tadi? Jawa Timur, daerah mana lupa. Cak Harto, luar biasa. Jadi ternyata hanya tadinya bercandaan, tapi jadinya serius. Nah, ketika jadi serius, maka kita pun juga akan melakukan sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Karena memang salah satu amanat dari Permendikbud bahwa di tahun 2024 ini penilaian kinerja itu kita laksanakan melalui PMM. Tadinya masing-masing daerah satu dan yang lainnya punya kebijakan masing-masing. Bagaimana ketika punya kebijakan masing-masing tersebut diimplementasikannya ke dalam sebuah aplikasi ataupun penilaian yang nanti sumbernya atau muaranya kinerja BKN, maka terjadi perbedaan ataupun masing-masing daerah punya satu aplikasi yang konversi nilainya juga nanti akan berbeda-beda. Di tahun 2024, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah menyelenggarakan satu aplikasi. Sebenarnya PMM ini sudah diluncurkan beberapa tahun yang lalu. Hanya saja pemanfaatannya belum optimal. Kenapa belum optimal? Karena tingkat kesadaran dari kita sebagai guru itu masih sebatas ketika ada hal baru, belum bisa langsung move on. Artinya apa nih hal baru? Karena ketika melihat segala sesuatu feedback ke belakang, sesuatu yang baru hanya akan berdampak saat itu. Kalau istilahnya bahasa saya sampaikan, anget-anget tai ayam. Begitu selesai, selesai gitu. Tapi ternyata dari PMM itulah yang sangat membedakan atau memfasilitasi Bapak Ibu guru di tahun 2021 mulai diberlakukannya kurikulum prototipe yang menjadi cikal bakal dari kurikulum Merdeka sebagai pengganti dari kurikulum 2013 ternyata menjadi satu-satunya sumber literasi bagi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan diri. Perbedaan yang sangat signifikan dengan kurikulum 2013 adalah ketika kurikulum 2013 dulu dalam penyampaiannya atau sosialisasinya itu melalui berbagai instruktur. Ada instruktur kabupaten, ada instruktur provinsi, ada instruktur nasional yang semuanya dibekali oleh langsung Kemendikbud melalui P4TK untuk menyampaikan esensi dari kurikulum 2013. Bahkan dalam implementasinya di lapangan, kita masih ingat waktu itu ada yang namanya pendamping di sekolah kita masing-masing dalam implementasi pembelajaran. Nah, di kurikulum 2000, kurikulum Merdeka ini, kita sebenarnya diberi keleluasaan untuk mencari sumber dari manapun. Nah, pemerintah mengakomodir melalui PMM ini. Ketika PMM awalnya diluncurkan, ternyata tidak banyak yang menggunakannya. Terbukti di tahun 2022 masih banyak rapot-rapot pendidikan yang capaiannya melalui PMM atau pengisian PMM-nya ternyata masih belum hijau, masih merah. Ingat rekan-rekan semua bahwa kita dari BBGP selalu diingatkan bahwa tolong PMM dieksekusi dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2024 regulasi tersebut dituangkan dalam pengisian kinerja, sehingga secara tidak langsung mau tidak mau kita dipaksa untuk melakukan aplikasi PMM itu dan menggunakannya sebagai sumber literasi kita dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang mungkin terjadi miskonsepsi dari pengisian tersebut. Karena memang kita tidak ada yang namanya sosialisasi sebelumnya secara serempak atau apapun. Hanya orang-orang tertentu yang memang dapat fasilitas mendapatkan sosialisasi melalui lembaga-lembaga terkait seperti BBGP dan narasumber praktik baik, komunitas KPPD di guru penggerak dan lain sebagainya. Nah, ketika ini dilaksanakan, ternyata banyak sekali ketimpangan atau miskonsepsi, miskomunikasi, sehingga teman-teman di lapangan
memberikan eksekusinya dalam pengisiannya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nah, ketika pemahaman masing-masing itu dilaksanakan atau terjadi, nanti pada akhirnya akan merepotkan diri kita sendiri. Bagaimana contohnya? Misalkan dalam penyusunan RHK. Ternyata di RHK itu ada beberapa yang ketika kita tidak jeli melihatnya, maka nanti kita akan kesulitan dalam menentukan eviden atau bukti karya yang akan diupload. Nah, ketika evidennya tidak sama, otomatis itu akan menjadi sebuah permasalahan yang nanti akan menjadi hambatan buat kita dalam selanjutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, di tahun 2024 Januari tanggal 31 Januari itu adalah batas maksimum input RHK atau rencana kinerja. Nah, tapi di dalam kenyataannya masih ada beberapa rekan guru yang belum eksekusi di sana sehingga masa penginputan diperpanjang. Kemarin pada saat webinar terakhir dengan Kemendikbud disampaikan bahwa guru yang tidak melakukan input penilaian kinerja, maka itu secara tidak langsung akan merugikan dirinya sendiri. Apalagi yang statusnya ASN atau P3K. Kenapa? Karena yang bersangkutan untuk penilaiannya tidak ada. Sehingga ketika tidak ada penilaiannya, SKP-nya tidak ada, maka administrasi kepegawaiannya juga akan bermasalah. Seperti saja misalkan kenaikan pangkat, kemudian KGB, dan lain sebagainya. Karena memang rata-rata bersumbernya dari sana. Bapak Ibu yang berbahagia, izin saya share screen terkait dengan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini sebenarnya sudah sama-sama kita pahami, hanya saya akan mereview. Karena ketika tidak saya review dari awal, kalau merujuk pada tema kita hari ini, sebenarnya 15 menit juga selesai untuk pengisian observasinya apa saja dokumen yang akan dilaksanakan. Tetapi perlu kita review sejenak, supaya nanti di dalam pengisiannya ataupun melakukan mencari bukti evidennya, kita juga akan lebih dipermudah. Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan penilaian kinerja di dalam PMM ini, mengapa transportasi pengelolaan kinerja tentang angka kredit? Nah, ini juga merupakan sebuah catatan buat kita. Karena kalau sebelumnya kita dalam penilaian angka kreditnya melalui PKG. Nah, sekarang semuanya bersumber di dalam PMM. Jadi bahasa saya simpelnya secara sederhana saya sampaikan, ketika Bapak Ibu menginputkan RHK-nya, di situ ada minimal 32 poin, maka nanti angka kreditnya juga akan dikonversi secara otomatis. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai bagian dari transportasi pengelolaan ASN dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu melalui Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara dan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Dan itu memiliki menjadi dasar hukum, buat kita semua dalam implementasinya di lapangan. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin disampaikan bahwa angka kreditnya itu kita punya ada yang namanya koefisien. Nah, koefisien itu berbeda antara jenjang jabatan. Misalkan guru pertama, guru muda, guru madya, dan lain sebagainya. Jadi, bahwa nanti dalam konversinya itu tergantung dari koefisien masing-masing jenjang jabatan dikalikan dengan prosentase, yaitu predikat kinerja. Ada yang predikat kinerjanya sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Bapak Ibu yang berbahagia, ini menjadi penting. Kenapa? Karena sekarang penilaiannya itu sepenuhnya ada di tangan kepala sekolah. Kalau dulu disampaikan bahwa kinerja itu hanya sebagai prasyarat formalitas, nah sekarang benar-benar dalam implementasinya itu setidaknya berdampak pada murid.
Karena ketika di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan tidak berdampak kepada murid, maka pembelajaran itu tidak ada nilainya. Sepintar apapun guru, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan kepada muridnya, maka dinilai pembelajarannya itu adalah belum berhasil gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun di dalam transformasi pengelolaan kinerja kepala sekolah, yaitu kita semuanya dalam menyusunnya itu berdasarkan rapat pendidikan. Ada 8 item yang mungkin menjabat Bapak Ibu pilih dalam rangka pengembangan pembelajaran yang berdampak. Ada misalkan saya contohkan pengelolaan disiplin kelas, kemudian pengelolaan komunikasi kelas, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dalam menyusun RHK itu pasti memilih salah satu di antara pilihan-pilihan tersebut. Nah, semestinya ketika Bapak Ibu memilih dari pilihan tersebut, dipilih salah satu poin yang menjadi prioritas Bapak Ibu yang akan dikembangkan. Jangan misalkan saya analogi sederhananya begini, saya pengelolaan kelas sudah baik, kedisiplinan sudah baik. Masa ketika di dalam rencana kinerja yang akan saya perbaiki, ambil kedisiplinan. Nah, ini sebenarnya sangat tidak relevan. Maka sebaiknya kita cari dari 8 elemen tersebut yang memang kita sangat kurang. Misalkan, untuk pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ada yang kurang misalkan. Oh, saya kurang bisa mengkondisikan kelas. Ketika di lapangan, ketika di kelas, anak-anak belum, suasana kelas belum kondusif atau butuh penanganan-penanganan khusus. Nah, disitulah Bapak Ibu ambil indikator tersebut. Sehingga nanti ketika dalam pembelajarannya, Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai perbaikan. Karena ketika kita ambil yang sudah baik dari kita, berarti untuk perbaikannya tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau kita ambil ke satu kelemahan di kita, misalkan saya ambil yang paling lemah dari diri saya, maka saya akan melaksanakan pembelajaran itu berarti setahun atau 6 bulan ke depan akan dilihat. Oh, berarti ada peningkatan yang signifikan dari pembelajaran sebelumnya. Satu miskonsepsi yang terjadi adalah penilaian pada pengelolaan kinerja didasarkan pada kewenangan sistem terhadap kesesuaian bukti fisik. Ini yang disampaikan oleh Pak Denny Sambodo dari Kementerian. Apa maknanya Bapak Ibu yang berbahagia? Yaitu seperti ini. Terkadang kita hanya berdasarkan hitungan matematis prasyarat normatif. Nah, kalau Bapak Ibu di dalam penyusunan RHK itu kan ada 32 poin minimal. Nah, maksud dari miskonsepsi ini adalah ketika 32 poin itu nanti sudah terpenuhi, selesai. Itu yang dimaksud. Ternyata tidak Bapak Ibu. Karena yang dinilai adalah praktek kinerja sama perilaku kinerja. Nah, praktek kinerja seperti apa yang akan dinilai adalah adanya perubahan yang signifikan. Mulai dari perencanaan, mulai dari observasi, diskusi kelas, kemudian masukan ataupun penilaian dari kepala sekolah, kemudian rencana tindak lanjut, dan implementasi di lapangannya seperti apa. Nah, salah satu miskonsepsi yang kedua adalah Bapak Ibu kemarin sempat viral di media sosial, di TikTok dan lain sebagainya, ada bercandaan. Pagi mengajar, siang ngurus anak atau rumah tangga, malam masih webinar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah pemahaman persepsi yang seakan-akan bahwa guru itu bebannya luar biasa ketika dituntut melalui PMM dengan berbagai tagihan webinar dan sertifikat. Nah, ternyata perlu saya luruskan, menyambung lidah dari apa yang disampaikan dari Kemendikbud adalah bahwa yang dinilai itu bukan banyaknya sertifikat, Bapak Ibu. Bukan banyaknya sertifikat, karena apa? Sertifikatnya itu hanya sebagai pertimbangan. Sekali lagi, hanya sebagai pertimbangan. Kita lihat,
Apa variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Terdapat 4 variabel yang ada di dalam penilaian kinerja oleh seorang pegawai, yaitu praktik kinerja. Jelas, ini variabel penilaian. Berdasarkan rapot pendidikan, yaitu indikator D1. Yang tadi saya sampaikan ada 8 item. Atau kalau kepala sekolah, indikatornya D3 atau kepemimpinan pembelajaran. Nah, pengembangan kompetensi, baik itu webinar, sertifikat, kemudian pengembangan diri, dan lain sebagainya, ini ada variabel pertimbangan, Bapak Ibu. Nah, ini perlu saya luruskan. Sehingga, ini kategorinya apa saja? Pendidikan, pelatihan, non-pelatihan, kontribusi komunitas, kontribusi sumber belajar, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi mindset di teman-teman kita sendiri adalah bahwa mulai saat ini kita harus hunting sertifikat, berburu sertifikat, tapi tidak melihat dari esensi dari pencapaian sertifikat tersebut. Sehingga banyak sekali di antara kita yang ketika mengikuti webinar, wah yang penting store muka, absen, tanda tangan, nanti dapat sertifikat. Nah, ternyata sertifikatnya hanya sebuah variabel pertimbangan. Kemudian yang ketiga, yang dinilai adalah variabel penilaiannya adalah perilaku kinerja, yaitu ada 8 atau 7 item, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang terakhir, dokumen akuntabilitas. Ini wajib dikumpulkan walaupun tidak dinilai. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak mengumpulkan, maka nilainya nanti tidak akan keluar. Jadi tidak dinilai tapi dikumpulkan. Sehingga nanti akan dimunculkan hasil dari Bapak Ibu yang akan dinilai. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang mesti kita laksanakan ketika akan melakukan observasi kelas. Karena apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, dari kepala sekolah itu sudah mengupload ataupun dokumen yang menjadi pendukung, yaitu salah satunya KOSP. KOSP ini adalah yang mengerjakan biasanya kurikulum bekerja sama dengan kepala program studi. Di-upload di akun PMM-nya kepala sekolah. Ditambah lagi dengan daftar hadir atau absensi kehadiran dari Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita akan mengisi dari observasi kelas, terlebih yang harus dipunyai adalah jadwal observasi. Kalau Bapak Ibu yang mungkin di jenjang SD ataupun SMP, terkadang jadwal itu tidak serumit karena jumlah guru yang mengajarnya tidak sebanyak dengan rekan-rekan di SMK ataupun SMA. Jadi mungkin dalam penjadwalan atau pelaksanaan observasi kelas itu bagi kepala sekolah tidak serumit yang dengan jumlah pengajar atau jumlah gurunya yang luar biasa banyak. Sehingga menurut pemahaman saya ketika jumlah gurunya sedikit itu tidak terlalu memberatkan beban kepala sekolah. Tapi ketika jumlah gurunya 50 ke atas, 70, 100, 150, dan itu harus ditangani oleh satu orang kepala sekolah dengan durasi waktu yang 2 bulan observasi kelas, saya rasa tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka dengan berbagai pertimbangan tersebut, untuk tugas sebagai kepala sekolah, yang mana sebagai observasi di dalam kelas tersebut tidak harus dilaksanakan oleh kepala sekolah sendiri, tapi dengan mengamanatkan atau memandatkan kepada orang-orang yang menjadi kepercayaan kepala sekolah. Misalkan saja seperti guru senior, guru yang memiliki pangkat tertinggi, atau sebagai wakil kepala sekolah dan lain sebagainya, atau guru yang dipandang punya kompetensi untuk melakukan observasi kelas.
Nah, itu bisa dilaksanakan. Namun, nanti dalam eksekusi di PMM-nya tetap kepala sekolah yang melakukan pengisiannya. Kecuali kalau guru tersebut diberi akun. Nah, ketika diberi akun oleh kepala sekolah, dan mungkin bisa jadi ini sebuah peluang kalau terjadi penyalahgunaan, maka sebaiknya bagi kepala sekolah yang mengamanatkan atau guru yang diberi amanat untuk memberikan reportnya tentang pelaksanaan observasi yang dilaksanakan di lapangan. Bapak Ibu yang berbahagia, praktik kinerja. Bagaimana sih sebenarnya esensi dari sasaran kinerja atau SKP-nya? Guru dan kepala sekolah memilih salah satu subindikator yang dirumuskan di dalam D1 RHK, yaitu pertama yang dilakukan diskusi tindak lanjut. Sebenarnya kalau mengikuti alur ini, yang pertama diskusi persiapan. Diskusi persiapan itu mungkin komunikasi dengan kepala sekolah atau menyampaikan tema ataupun elemen yang akan diajarkan atau yang akan diperbaiki dari indikator yang Bapak Ibu ambil di RHK-nya. Silahkan lakukan diskusi, baik itu perseorangan atau per kelompok. Sampaikan, Pak, saya mau ambil tema ini, kira-kira kapan jadwal untuk pelaksanaannya. Ketika sudah dipunyai jadwal, maka observasi kinerjanya bisa dilaksanakan. Tentunya, Bapak Ibu guru yang mengajar wajib melakukan pengisian di aplikasi PMM-nya. Kemudian dilanjutkan diskusi tindak lanjut, kemudian upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Sehingga di dalam 6 bulan ke depan, Bapak Ibu memiliki capaian yang jelas atau apa yang akan dicapai di dalam 6 bulan ke depan untuk perbaikan. Jadi ini timelinenya, Januari itu RHK, kemudian Februari diskusi persiapan, Maret observasi kinerja atau diskusi tindak lanjut, atau bisa juga di dalam Februari itu melakukan observasi kinerja. Mengingat ada beberapa sekolah yang jumlah siswanya atau jumlah gurunya banyak, sehingga ketika dilaksanakan di bulan Maret ini mungkin tidak akan terfasilitasi semuanya. Kemudian di bulan April upaya tindak lanjut sampai Mei, Juni refleksi tindak lanjut dan penilaian. Kedua, miskonsepsi yang kedua, pengelolaan kinerja, penilaian pada pengelolaan kinerja dilakukan saat observasi kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Terkadang kita masih terpeta-petakan seperti bayangan tahun lalu observasi itu adalah supervisi kelas. Kalau supervisi kelas jelas, karena pada saat penilaiannya dilaksanakan saat itu. Tapi kalau observasi kelas itu hanya melihat atau mencocokkan antara perencanaan yang Bapak Ibu ambil dengan fakta di lapangan. Kesulitan-kesulitan apa yang muncul, permasalahan-permasalahan apa yang nantinya akan ada di lapangan, maka itu bisa didiskusikan. Sehingga penilaian pengelolaan kinerja dilakukan saat observasi ini adalah tidaklah benar, Bapak Ibu. Jadi kemarin sempat di sekolah saya ada yang, Pak, kalau muncul jadwalnya di 6 Februari, kapan saya persiapan? Nah, karena bayangannya mereka akan langsung dinilai dengan berbagai administrasi pembelajaran yang harus lengkap, kemudian metodenya, sarana prasarananya, peralatan yang akan dipakai apa, itu ternyata Bapak Ibu guru harus menyiapkannya gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah jadwal observasi hanya sebuah diskusi, ruang diskusi dari guru dan ke kepala sekolah. Kira-kira apa yang akan menjadi kelemahan ataupun kekuatan yang akan dimunculkan? Bapak Ibu yang berbahagia, berikut pengertiannya ataupun beberapa indikator yang nanti Bapak Ibu akan coba dipahami dari praktik kinerja, yaitu diskusi persiapan, upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal observasi kelas. Nah, itu Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan.
Jadi Bapak Ibu tidak usah fokus dulu terhadap bayangan-bayangan yang oh nanti harus begini, nanti akan ada ini dan lain sebagainya. Fokuskan saja apa yang akan dirumuskan kepada fokus perilaku. Misalkan saja pendisiplinan kelas. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Step-step apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika akan mendisiplinkan kelas? Atau menertibkan suasana kelas? Atau memperbaiki tingkat kondusifnya suatu kelas? Apa saja? Kemudian tentunya Bapak Ibu juga harus melakukan literasi terhadap hal-hal yang menjadi praktik baik dari rekan-rekan yang sudah berhasil melaksanakan menjadi kelemahan Bapak Ibu. Kemudian observasi kinerja. Observasi kinerja bertujuan menentukan batas dasar kinerja baseline sebelum melakukan upaya peningkatan kinerja. Observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian. Sekali lagi Bapak Ibu. Nah, ini ketika dipahami, maka kita akan ringan. Jadi bahasa saya seperti ini. Sudah, luangkan waktu saja untuk mengajar seperti biasanya. Tidak usah terbebani nanti dengan ini, dengan itu, dengan dan lain sebagainya. Saya rasa terkadang apa yang menjadi bayangan Bapak Ibu ketika ada mendengar observasi, itu langsung, oh nanti akan begini, apalagi yang observernya orang luar misalkan dari pengawas pembina yang notabene dikenal idealis dan lain sebagainya. Wah, itu Bapak Ibu bisa panas dingin. Karena saya juga pernah merasakan ketika dikomplain dari rekan-rekan Bapak Ibu guru, saya dijadikan tumbal atau saya dijadikan korban dan lain sebagainya. Itu yang terjadi pada saat pemahaman supervisi kelas. Kalau di observasi kinerja, tidak Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya diskusi tindak lanjut. Apa yang sebenarnya akan dicapai? Upaya merefleksikan hasil observasi kinerja. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan pendisiplinan siswa, apa yang akan dilaksanakan? Tentunya Bapak Ibu merefleksi diri sendiri. Oh, kalau anak harus disiplin jam 7 tepat masuk, maka setidaknya Bapak Ibu guru merefleksi diri, saya harus hadir sebelum jam 7. Kan seperti itu. Nah, kesulitan apa yang terjadi ketika tidak bisa hadir jam 7? Entah, wah saya sibuk di rumah ngurusin anak dulu, nganterin anak sekolah dulu, dan lain sebagainya. Belum lagi terjadi macet dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu didiskusikan dengan kepala sekolah, sehingga akan diambil satu titik temu. Atau istilahnya di coaching, atau consulting, atau apapun itu yang dilakukan, sehingga akan menjadi sebuah ajang untuk pencarian problem solving dari permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Pak, pertanyaannya kalau misalkan tidak ada permasalahan, gimana gitu? Mungkin percaya nggak Bapak Ibu, kalau setiap guru itu nggak punya permasalahan dalam mengajar di kelas? Saya yakin sebagus-bagusnya guru yang mengajar, dalam hati kecil itu selalu berpikir bahwa, oh saya pasti ada yang kurang. Saya selalu kurang ini, saya selalu kurang komitmen, kurang konsisten, dan lain sebagainya. Kenapa anak selalu bosan dengan apa yang saya ajarkan? Bahkan selevel guru yang sudah mengimplementasikan media ajar ataupun media yang dipakai semenarik mungkin, terkadang materi yang disampaikan itu tidak berdampak kepada murid. Nah, itulah adalah yang disebut dengan sebuah permasalahan. Tentunya permasalahan satu dan guru yang lainnya juga pasti akan berbeda. Kemudian yang berikutnya, upaya tindak lanjut. Ketika ada gap, ada permasalahan atau distorsi permasalahan dengan hipotesa yang Bapak Ibu laksanakan di RHK, kemudian fakta di lapangan, oh Bapak Ibu menemukan seperti ini, maka tindak lanjutnya seperti apa? Nah, itu nanti yang akan menjadi bagian dari penilaian Bapak Ibu ke dalam observasi kelas. Dan yang terakhir, dari upaya tindak lanjut itu, benar nggak sudah dilaksanakan, yaitu dengan refleksi tindak lanjut. Inilah poin dari penilaian yang Bapak Ibu nanti akan laksanakan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya skip saja ya, indikator ada 8 ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, keteraturan suasana kelas, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif. Dari 8 ini semestinya Bapak Ibu memilih bagian yang paling lemah
dari Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran. Karena ketika yang paling baik, ya buat apa diperbaiki gitu. Ya minimal kalau yang baik dipertahankan. Tapi ketika 8 ini mana yang paling rendah atau yang paling lemah, itu diambil untuk bisa dilaksanakan sebaik mungkin sehingga perbaikan-perbaikannya juga akan lebih berdampak. Dan yakin dari tahun ke tahun ketika Bapak Ibu guru dari 8 indikator ini diperbaiki satu persatu, nanti Bapak Ibu akan menjadi seorang guru yang luar biasa. Guru yang ketika ketidakhadirannya dicari, ketiadaannya selalu dinanti, dan kehadirannya selalu dirindui. Nah, itu adalah sebuah harapan ataupun cita-cita terbesar kita sebagai seorang guru. Jangan dibalik. Kalau guru ada, malah murid pada sedih, gurunya pergi sujud syukur, alhamdulillah, gurunya tidak ada, malah riang gembira, dan lain sebagainya. Maka itu merupakan sebuah sentilan bagi kita sebagai seorang guru. Mari kita berintrospeksi, apakah kehadirannya kita selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, perilaku kinerja ada 7 fokus yang nanti kita bisa dilaksanakan, yaitu apa saja? Berorientasi pada pelayanan. Ini tentunya standar sebagai seorang pegawai yang dirumuskan tadi di dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, yaitu 1. Bagaimana pegawai berorientasi pada pelayanan, yaitu bagaimana pegawai memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat. Apakah pegawai ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan untuk memberikan pelayanan? Apakah pegawai terus melakukan perbaikan untuk peningkatan pelayanan? Nah, ini yang bisa paham adalah yang bisa merefleksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah di level ini atau levelnya masih 60 dari skala 100 atau 70 atau dan lain sebagainya. Yang berikutnya akuntabel. Apakah pegawai melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, menggunakan sumber daya yang ada, bertanggung jawab, efektif, efisien. Apakah pegawai melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan. Kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Bapak Ibu yang berbahagia, sepertinya untuk 7 aspek perilaku kinerja bisa Bapak Ibu baca dan bisa telaah masing-masing untuk menjadikan refleksi buat Bapak Ibu untuk senantiasa mengembangkan satu persatu. Setidaknya kalau 7 belum baik, ada 1 yang menjadi kekuatan Bapak Ibu. 1 kekuatan, yang kedua nanti. Kedua bisa menjadi baik, 3, dan seterusnya. Karena ketika kita di dalam melakukan pembelajaran juga, itu tidak serta-merta langsung simsalabim abagadabra berhasil. Tidak juga Bapak Ibu. Tentu akan proses. Ingat kita pada saat awal mengajar sebagai seorang guru di masa PPL, praktik pengalaman lapangan, Bapak Ibu ketika di dalam pembelajarannya masih canggung, masih merasakan dampak yang kaku penyampaiannya, apalagi masih baper ketika muridnya melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip ya iseng, misalkan gurunya jadi ngambek, males ngajar, dan lain sebagainya. Oh, kelas itu nggak bisa kelas itu nggak bisa di ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal-hal semacam itu kan ketika kita merefleksi diri kita, berarti ada yang perlu diperbaiki dari kita. Nah, lama-kelamaan, oh ternyata anak itu unik. Satu dan yang lainnya punya kepribadian yang berbeda. Tidak bisa kita samaratakan bahwa, oh si A harus begini, kelas A, kelas B, kelas C, kita pukul rata seperti ini. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena memang tingkat kebutuhannya juga berbeda. Nah, bagaimana sekarang Bapak Ibu ketika akan memahami masing-masing karakter tiap kelas? Pertama, Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka harus melaksanakan asesmen kognitif atau asesmen yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran. Yang bahasa kerennya kita sebut dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ada 2, yaitu kognitif dan non-kognitif.
Kalau kognitif itu dilaksanakan oleh masing-masing Bapak Ibu guru. Tetapi untuk yang asesmen non kognitif itu bisa dilaksanakan, yang bisa mengakomodir atau memfasilitasi adalah guru BK. Atau ketika di dalam jenjang SD mungkin bisa dilaksanakan oleh wali kelas, cukup sekali. Karena datanya itu kalau di SD bisa digunakan dasar untuk kegiatan pembelajaran yang sifatnya non materi, misalkan saja kondisi sosial, ekonomi siswa dan lain sebagainya. Kalau di SMP atau SMA, SMK bisa menggunakan guru BP yang dekat dengan kesikologisan, tingkat psikologis siswanya, dia bisa menggunakan dengan instrumen ataupun survei tentang lingkungan siswa dan lain sebagainya. Data-data itu bisa dikumpulkan karena ini penting Bapak Ibu. Terkadang kita ambil kebijakan, ambil keputusan dalam kegiatan pembelajaran tanpa melihat latar belakang. Contohnya saja, misalkan ada satu anak yang bader, tidak pernah masuk atau selalu tidur di kelas. Kita langsung secara naluri sebagai seorang guru secara manusiawinya akan memvonis, murid ini malas, murid ini tidur. Karena kita tidak tahu latar belakangnya, maka kita akan selalu berpikir negatif tentang itu anak. Tetapi ketika kita tahu apa yang menjadi latar belakangnya, kita juga akan memberikan hati nurani kita untuk memberikan ruang kepada siswa tersebut. Contohnya saja, kita tanya, kenapa di sekolah selalu terlambat, di sekolah selalu tidur? Ada beberapa kasus yang menarik Bapak Ibu. Misalkan saja anak tersebut ternyata sudah orang tuanya sudah tidak bekerja. Anak tersebut membanting tulang sebagai tukang parkir malam hari di sebuah satu minimarket atau apapun, sehingga mengharuskan waktu dia untuk istirahatnya larut malam. Nah, ketika larut malam berarti paginya kemungkinan besar dia akan atau bangun kesiangan atau minimal pada saat di sekolah dia akan mengantuk. Kalau kita tidak tahu latar belakangnya, maka kita akan memvonis anak itu males. Tapi coba, ketika kita tahu dengan kronologis yang tadi saya ceritakan, masihkah kita hati nurani kita tidak bergeming? Oh, anak ini luar biasa. Walaupun dengan semangat dia masih ada untuk belajar, tapi dia di sisi lain harus dituntut untuk ibaratnya membanting tulang, bekerja dan lain sebagainya, maka disitulah hati nurani kita akan menjadi tergerak. Dan itu bisa diperoleh ketika kita melaksanakan satu, asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi penting Bapak Ibu. Karena dokumen nanti itu juga akan dimasukkan ke dalam penilaian kinerja tadi. Salah satu dokumen yang harus diupload tetapi tidak melakukan penilaian atau tidak dinilai, tapi menjadi dasar ataupun sebagai kata kunci. Ketika Bapak Ibu akan dinilai harus melakukan uploading data tersebut. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ini mungkin sekedar ya tadi yang saya maksud dengan dokumen akuntabilitas. Nah, ini nanti salah satunya bentuknya seperti ini. Contohnya dengan laporan ataupun rencana kinerja tahunan atau dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas di momen-momen berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya rasa untuk penilaiannya dengan konversi angka kreditnya nanti bisa dibaca sendiri. Saya kalau golongan 9 misalkan P3K itu setara dengan ahli pertama. Ahli pertama berarti koefisien angka kredit tahuannya 12,5. Kalau misalkan Bapak Ibu predikat kinerjanya sangat baik, 150 kali 12,5, maka itulah nilai SKP Bapak Ibu. Sehingga kita akan berlomba-lomba bukan meningkatkan koefisiennya, karena koefisiennya ini adalah harga mati, harga baku yang sudah diatur melalui Permen Pan RB. Tetapi yang kita akan tingkatkan adalah predikat kinerja. Bagaimana predikat kinerjanya? Ketika perencanaan RHK yang Bapak Ibu susun, kemudian melalui observasi kelas yang dilaksanakan dengan kepala sekolah tadi, dan ada perubahan yang signifikan, disitulah bahwa predikat kinerja bisa
sangat baik. Bukan terbatas dengan banyaknya sertifikat atau dengan banyaknya pengembangan diri diklat dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Tetapi dengan peningkatan kinerja yang secara signifikan tersebut, sehingga nilai angka kredit Bapak Ibu akan secara otomatis dengan baik. Demikian untuk pengantarnya. Yang selanjutnya saya akan share screen tentang satu lagi, yaitu bagaimana petunjuk pengisian yang menjadi topik dari webinar kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam pengisian observasi kelas atau penilaian kinerja ini ternyata ada hal yang ternyata sangat sederhana. Ketika kita mengeksekusinya 15 menit lah, mungkin paling lama, kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, semuanya tentunya sudah menyelesaikan yang namanya RHK atau perencanaan kinerja di tanggal 31 Januari kemarin. Nah, sekarang ketika kita buka di dalam PMM kita, penilaian kinerja kita yang Bapak Ibu laksanakan, ini akan langsung muncul menu seperti ini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Pertama, yang perlu dilaksanakan adalah lakukan observasi kelas, cek langkah observasi kelas. Ini yang ada tanda merahnya, silahkan diklik. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, maka Bapak Ibu mengumpulkan dokumen persiapan. Apa saja dokumen persiapannya Bapak Ibu? Yang pertama adalah RPP. Jadi Bapak Ibu tentunya ketika dulu di dalam kegiatan supervisi, itu harus ada administrasi pembelajaran yang disiapkan. Nah, kalau di dalam observasi kelas, seyogianya Bapak Ibu membuat RPP terlebih dahulu. Namun, dalam penulisan atau penyusunan RPP tersebut, sebaiknya disesuaikan dengan 8 indikator D1 tadi. Ada penguatan-penguatan yang menjadi catatan Bapak Ibu akan diperbaiki yang dituangkan di dalam RPP. Misalkan saja, peningkatan kedisiplinan kelas. Nah, ketika di dalam peningkatan kedisiplinan kelas, di dalam apersepsi RPP ataupun modul ajar, Bapak Ibu silahkan dituliskan langkah-langkah strategis. Misalkan pagi hari anak-anak harus melaksanakan absensi atau anak akan mengabsen satu persatu atau akan duduk dengan rapi sesuai dengan kedatangan misalkan. Nah, itu salah satu contoh-contoh kecil yang nanti Bapak Ibu tuliskan. Sehingga ketika nanti disiplin dari hari ke hari, Bapak Ibu kan punya catatan. Hari Senin yang datang pertama nanti duduk di paling depan. Kemudian hari Senin berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi di mana Oke, ada gangguan sedikit Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, tadi yang saya contohkan langkah konkret kecil itu dituliskan di dalam RPP. Misalkan minggu ini saya membuat daftar yang hadir duluan duduk di paling depan atau duduk di dekat sini. Nanti Bapak Ibu berarti tahu, bisa menilai, oh ini siswa yang hadir duluan, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau itu dilaksanakan, nanti RPP-nya akan dituliskan di sana. Ketika itu sudah dilaksanakan, silahkan Bapak Ibu nanti dikumpulkan. Apa yang nanti akan dikumpulkan? Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Kita ambil contoh saja
yaitu keteraturan suasana kelas. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Ada 3 checklist. Silakan Bapak Ibu checklist. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Kemudian, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Silakan di checklist 3-3-nya. Yang berikutnya adalah merupakan formulir diskusi persiapan, poin-poin nantinya diobservasi oleh atasan. Yang kedua, pilih perilaku. Bapak Ibu silahkan diklik. Kalau misalkan saya merasa yang melakukan komunikasi positif membangun suasana kelas yang kondusif, ini sudah baik menurut saya. Berarti cari yang paling atau yang paling rendah dari Bapak Ibu. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, atau guru mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Dari ketiga item ini, mana yang akan menjadi tumpuan atau penekanan dari Bapak Ibu? Maka selanjutnya yang perlu diisi adalah Bapak Ibu apa saja upaya yang dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, kita ambil contoh saja misalkan guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu laksanakan? Misalkan dengan pertanyaan pemantik, atau dengan kuis, atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dari lingkungan kelas, persepsi terhadap materi pembelajaran, itu salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pemahaman Bapak Ibu. Yang kedua, ketika tadi di awal saya mengatakan jadwal observasinya, silahkan Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan komunikasi jadwal, atau kalau di SMP, SMA, SMK, bisa komunikasi dengan bidang kurikulum, sehingga penjadwalannya nanti tidak bentrok dengan guru yang lain yang kebetulan mengajar di hari yang sama. Sehingga harapannya semua guru dapat terobservasi, terfasilitasi dengan baik. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan jadwal, ini tinggal diklik, tentukan tanggalnya berapa. Sebaiknya pengisiannya ini sebelum hari dilaksanakan observasi. Logisnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan saya diobservasi di tanggal 9 nih. Masa iya saya uploadnya di tanggal 10? Kan seperti itu. Karena ini sudah berjalan. Nah, dasar ini adalah nanti akan muncul di PMM kepala sekolah, sehingga kepala sekolah nanti dengan jadwal yang ada, beliau bisa langsung menuju kelas untuk melakukan observasi gitu. Yang kedua, jenjang. Nah, ini adalah jenjang sesuai dengan Bapak Ibu yang mengajar. Kemudian kelasnya juga kelas yang akan diajar. Materi proyeknya atau elemennya yang akan diajarkan seperti apa. Kemudian catatan opsionalnya, misalkan tentukan, tuliskan Bapak Ibu mengajar di kelas ini jam 1-2 hari Senin misalkan. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Ketika sudah dilaksanakan semua, nanti tinggal Bapak Ibu mengupload dokumen. Ya, ini yang saya bilang tadi. Ini adalah RPP yang Bapak Ibu akan upload di dalam PMM tersebut. Kalau sudah yakin, klik unggah, cari RPP-nya, kemudian kumpulkan. Ketika sudah dikumpulkan, nanti menu di Bapak Ibu akan berubah seperti ini. Cek rincian. Namun, ketika hanya sampai di sini, ada di PMM kepala sekolah, Bapak Ibu datanya belum lengkap dan masih menunggu untuk sebenarnya sudah bisa dilaksanakan observasi oleh kepala sekolah. Namun secara dokumentasi dalam 1 semester itu belum lengkap, sepenuhnya lengkap. Kalau sudah lengkap, nanti apa yang akan ditampilkan? Nah, ini Bapak Ibu. Ada dokumen-dokumen penyerta yang harus dikumpulkan. Nah, ini.
pengembangan kompetensi, sertifikat. Bapak Ibu, sertifikatnya apa saja? Nah, dan lain sebagainya. Nih, nanti silahkan dikumpulkan, klik kumpulkan, dan lain sebagainya. Ini bisa dilaksanakan kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat. Ingat, sertifikatnya hanya dipertimbangkan. Walaupun nanti tidak ada pun, ada beberapa RHK yang memang tidak ada sertifikat. Contoh saja, melakukan kegiatan coaching pada rekan sejawat. Nah, ini kan tidak ada sertifikatnya Bapak Ibu. Lalu dokumennya apa? Dokumennya adalah resume ataupun catatan atau intisari dari kegiatan pelaksanaan coaching atau observasi terhadap rekan sejawat. Misalkan saja dituliskan judulnya, coaching terhadap rekan sejawat. Dengan tema apa yang akan di-coaching. Coachingnya siapa, coachnya siapa, kemudian dituliskan secara garis besar langkah-langkah apa saja atau pertanyaan-pertanyaan apa saja berikut jawabannya. Ketika itu sudah selesai, bisa diklik dikumpulkan. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau sertifikat tentunya banyak, makanya ketika di dalam penyusunan RHK itu kita perlu memahami poin per poin ataupun hal-hal dari masing-masing indikator tersebut, kira-kira apa yang menjadi eviden atau bukti fisik yang nanti akan diupload Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, muncul lagi ada pertanyaan. Pak, kalau ternyata sertifikatnya tidak sesuai dengan topik yang dibahas, atau misalkan saya menargetkan untuk pengembangan diri, sertifikat PMM, saya menargetkan 3, tapi ternyata hanya bisa keluar 1. Tidak jadi masalah Bapak Ibu, karena itu sekali lagi hanya dipertimbangkan. Jadi nanti ranah wewenangnya adalah di kepala sekolah. Masa iya kepala sekolah akan memberikan penilaian jelek, padahal kita sudah melaksanakan langkah-langkah yang optimal dalam perilaku kinerja. Demikian Bapak Ibu. Yang selanjutnya, tugas tambahan. Berapa banyak rekan-rekan kita yang menambahkan tugas tambahan, misalkan saja sebagai wali kelas, sebagai kepala program studi, sebagai wakil kepala sekolah. Nah, ini juga silahkan diklik, nanti tinggal diupload apa saja yang menjadi dasar. Biasanya kalau tugas tambahan teh SK, kemudian rincian program pembinaan sebagai wali kelas misalkan dia yang bersangkutan, atau ketika sebagai wakil kepala sekolah ya program kerja wakil kepala sekolah dilampirkan dengan SK-nya, itu nanti bisa diupload. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika sudah sampai cek rincian, nah ini nanti juga akan menjadi langkah-langkah kita selanjutnya setelah tadi melaksanakan penginputan observasi kelas, yaitu Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa instrumen nanti yang akan diisi oleh kepala sekolah terkait dengan hal-hal yang Bapak Ibu tuliskan. Misalkan saja, fokus ke perilaku. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Apakah sudah dilaksanakan atau belum? Ketika sudah dilaksanakan, maka atasan bisa memberikan nilai, dilakukan, dan efektif. Catatannya, ini nanti juga kepala sekolah yang memberikan catatan, guru melakukan komunikasi yang positif. Jadi ternyata tugas kepala sekolah luar biasa Bapak Ibu ya. Bayangkan ketika ada 150 guru, beliau harus menilai satu persatu dan harus memberikan penilaian. Tapi saya rasa 150 guru tidak sebanyak jumlah siswa yang kita ajar. Kalau kita sebagai seorang guru yang mengajar mapel umum, kalau untuk di SMK teh, kan kita mengajar juga beban 24 sampai 30 JP, bahkan ada yang 40 JP dengan kelas yang jumlahnya variatif, ada yang 15, ada yang 12 kelas. Jumlah siswanya 400 sampai 500 siswa dan satu anak harus ada nilai dengan indikator positif, indikator negatif, satu orang. Itu juga di awal saya menerapkan kurikulum Merdeka, kebayang bagaimana capeknya sebagai seorang guru yang harus menilai dengan jumlah siswa 400 anak.
Wah, kalau kepala sekolah hanya menilai 150 siswa mah, 150 guru mah tidak terlalu signifikan capeknya dengan yang kita laksanakan. Kemudian ketika ada indikator yang kedua tadi, seandainya belum dilaksanakan, ini Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan penilaian belum dilakukan. Atau guru memberikan mengingatkan kesepakatan dilakukan tapi belum efektif. Jadi ternyata penilaiannya ada 3 indikator ini Bapak Ibu. Nah, tinggal kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu memperbaiki atas apa indikator yang Bapak Ibu usulkan, yang Bapak Ibu tuliskan. Setidaknya ketiga indikator tersebut dilaksanakan di dalam observasi tersebut. Bukan ngajarin ketika di luar observasi nggak usah dikerjakan, bukan begitu ya. Tapi setidaknya pada saat observasi Bapak Ibu guru melakukan itu semua. Sehingga tidak ada alasan ini belum dilakukan atau dilakukan tapi belum efektif. Karena ini yang nanti akan berdampak kepada predikat kinerja. Sangat baik, baik, atau kurang, atau bahkan belum memenuhi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, formulir diskusi tindak lanjut, observasi kelas. Nih, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik pembelajaran dilaksanakan selama observasi di kelas? Bapak Ibu silahkan tuliskan. Tantangannya apa? Ini ada contoh aja adalah saya kesulitan karena banyak murid yang bikin kelompok sendiri. Nah, ini tuliskan aja kelemahannya. Fakta di lapangannya seperti apa. Kemudian tidak perlu takut untuk oh emang itu kelemahan dan itu memang kondisi real. Jadi tidak perlu di dalam kegiatan pembelajaran itu mengada-ada gitu. Misalkan ini siswanya baik-baik semua atau siswanya settingan. Nanti Bapak akan melakukan kegiatan observasi kelas oleh kepala sekolah. Kalian harus nurut dan lain sebagainya. Kalau nggak nurut, nanti nilainya akan Bapak kurangi dan lain sebagainya. Nah, itu biarkan saja mengalir apa adanya. Ketika mengalir apa adanya, justru disitulah poin-poin dari perubahan itu akan muncul dan akan menjadi sesuatu yang bisa diperbaiki secara signifikan dan nanti akan terjadi perubahan yang sifatnya permanen. Bapak Ibu yang berbahagia, yang selanjutnya, apa tujuan yang tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran bagi guru yang Bapak Ibu laksanakan? Ini Bapak Ibu, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran dan berpusat pada peserta didik. Ini refleksi pembelajaran. Ketika diklik, nanti akan muncul beberapa pilihan. Nah, selanjutnya Anda akan diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut, yaitu pilih salah satu atau lebih tujuan dari tindak lanjut. Kemudian pilih materi pembelajaran dari PMM. Interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai peserta didik. Silahkan saja Bapak Ibu nanti diklik. Kemudian kapan Anda akan mempelajari pelatihan belajar di PMM. Indikatornya ini adalah sebuah referensi yang nanti Bapak Ibu akan butuhkan ketika di tengah lapangan atau di jalan atau di dalam kegiatan pembelajaran ditemukan banyak sekali kekurangan atau ketidaksesuaian tentang perencanaan yang Bapak Ibu laksanakan dengan kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan. Ketika ada perbedaan tersebut, maka Bapak Ibu bisa mencari referensinya dari PMM. Dan ini bisa dimasukkan apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Sumber daya yang melakukan kegiatan belajar praktik. Tuliskan rencana periode Anda mempelajari materi di PMM. Anda bisa menuliskan secara bebas waktunya kapan saja. Yang penting mungkin secara logiknya sebelum masa penilaian kinerja itu berlangsung. Jadi kalau kita penilaian rentang waktu dari Januari sampai bulan Juni, maka sebaiknya itu dilaksanakan di dalam bulan Juni tersebut maksimal. Kemudian pilihan dukungan yang dibutuhkan Anda untuk melakukan tindak lanjut. Apa saja yang dibutuhkan Bapak Ibu? Mungkin diskusi dengan rekan sejawat,
saling observasi satu dan yang lainnya. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Satu lagi, ketika di dalam Bapak Ibu menuliskan RHK-nya sebagai observer rekan sejawat, maka Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya bisa membantu rekan sejawatnya mendampingi Bapak Ibu. Jadi tidak harus di dalam pada saat observasi oleh kepala sekolah saja Bapak Ibu didampingi oleh kepala sekolah, tapi di kegiatan pembelajaran lain untuk menemukan refleksi atau kurangnya dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mengajar rekan sejawat. Boleh di dalam komunitas praktisi yang satu bidang, misalkan ada guru PJOK di kelas tersebut ada 2 atau 3, ajak, Pak, ayo Pak dampingin saya ngajar, kira-kira nanti Bapak Ibu silakan observasi apa yang kurang dari saya. Nah, ketika itu dilaksanakan, maka ada instrumen observasi dan instrumen observasi tersebut nanti bisa diupload sebagai eviden, sebagai bukti nyata atau sebagai dokumen yang nanti juga bisa menjadikan pertimbangan di dalam pengembangan diri tadi gitu. Jadi, Bapak Ibu untuk mencari dokumennya itu ternyata tidaklah sesulit yang dibayangkan yang di dalam apa namanya TikTok tadi yang pagi mengajar, siang ngurusin keluarga, malam webinar, pagi ngantuk, ketiduran dan lain sebagainya. Ternyata bagaimana sekali lagi itu akan bisa dilakukan semua tergantung bagaimana manajemen kita masing-masing. Bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia ketika kami pengalaman mengikuti pendidikan guru penggerak selama hampir 9 bulan sebenarnya. Efektifnya 6 bulan, tapi selama 9 bulan kami dengan beban kinerja kita sebagai manajemen di sekolah, belum lagi harus mengajar, kemudian diklat yang intensitasnya luar biasa, hari ini diskusi, besok harus dikumpulkan tugasnya, dan tugasnya bukan hanya internal kita bisa dilaksanakan karena ada beberapa tugas juga yang harus melibatkan orang di luar, misalkan wawancara dengan kepala sekolah, 3 kepala sekolah sekaligus dalam satu waktu. Nah, itu bisa dibayangkan Bapak Ibu, betapa repotnya, betapa capeknya. Ketika kita ngeluh, apakah semua solusi permasalahan bisa selesai? Tidak, Bapak Ibu. Ternyata mengeluh tidak menyelesaikan sebuah permasalahan, hanya akan menambah beban buat diri kita. Tapi bagaimana kita mencoba mencari solusi, mencari alternatif, mencari solusi-solusi yang terbaik untuk kita tanpa membuat kita menambah beban kita. Dan itu akan menjadi enjoy. Saya jadi ingat sebuah pepatah mengatakan bahwa kerja yang paling nyaman itu adalah hobi yang dibayar. Bagaimana kita menciptakan sebuah hobi yang bisa menghasilkan uang. Nah, itu akan menjadi semangat. Korelasinya bukan kita mengajar mencari duit yang harus di ini, bukan begitu maksud saya. Tapi bagaimana ketika kita analogikan seperti ini. Ketika seorang punya hobi dan hobi itu menjadi sumber penghasilannya, maka lelah, upayah, dan lain sebagainya pun tidak akan menjadi masalah. Karena itu adalah sebuah hobi. Apalagi menghasilkan. Hobi yang tidak menghasilkan, bahkan cenderung mengeluarkan biaya besar, itu banyak orang lakukan. Apalagi hobi tersebut dapat menghasilkan. Analoginya ketika kita menjadi seorang guru, kita dibayar menjadi seorang guru, maka jadikanlah hobi mengajar itu menjadi sebuah hobi. Bagaimana ketika hobi? Nah, kita menjadi tantangan tersendiri buat diri kita untuk senantiasa berbuat lebih baik kepada rekan-rekan yang di sekitar kita, terutama terhadap murid. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan mungkin sampai di sesi akhir dari pertemuan kita. Ini pelaksanaan observasi, ada langkah-langkahnya. Setelah atasan melakukan observasi, kumpulkan dokumen tindak lanjut tadi yang Bapak Ibu ada feedback atau umpan balik dari kepala sekolah, nanti ada penilaiannya, kemudian lakukan tindak lanjutnya seperti apa. Setelah tindak lanjut itu dilaksanakan, ada refleksi dari tindak lanjut itu. Apa yang sudah berubah dari Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengalaman selama 6 bulan melakukan perbaikan atau langkah-langkah nyata perubahan di dalam kegiatan pembelajaran? Silahkan dikumpulkan dan selesai. Nah, itulah sekelumit tentang
pengisian PMM yang mungkin Bapak Ibu tidak sesulit ataupun seberat yang dibayangkan Bapak Ibu. Ini kalau misalkan pengembangan kompetensi tugas tambahan sudah ditambah, kemudian dokumen kos ini yang upload kepala sekolah Bapak Ibu, dokumen kehadiran kelas juga kepala sekolah, perilaku kinerja kita yang nanti akan melaksanakan. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika semua sudah dilaksanakan, nanti akan muncul hasilnya nanti di minggu terakhir atau di bulan Juni nanti akan ada hasil dari SKP kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pembelajaran khususnya buat diri saya pribadi, kemudian umumnya kepada rekan-rekan semua yang mudah-mudahan menjadi agen perubahan buat implementasi pembelajaran dalam rangka pencapaian percepatan transformasi pendidikan di Indonesia. Semoga pendidikan Indonesia semakin jaya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sairi, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada pemateri kita, Bapak. Ya, kita nanya minum sopa. Gagal katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan cara bagaimana pengisian observasi, mungkin lanjut di sesi pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya. Saya Pak Angga. Oke, Romat, waktu dan tempat. Oke, terima kasih kepada host yang sudah memberikan kesempatan waktunya. Materinya luar biasa. Jujur, saya baru mendapatkan materi ini, walaupun hari ini baru jelas-jelas benar langsung dari, saya pikir orang yang memang kompeten lah di bidangnya. Ini kayaknya berbalik dengan pemikiran saya. Apa yang disampaikan dengan Pak Mansur tadi luar biasa. Saya amati ada catatan mungkin di sini. Yang pertama, pada saat pengisian RHK, itu pastinya kita dikejar untuk mencari 32 jam. Kalau nggak salah di situ ada 32 poin, di mana tidak lebih dari yang namanya sertifikat dan sertifikat. Ternyata setelah kita mengikuti webinar, ya mungkin sedikitnya saya paham bahwa sebenarnya untuk kegiatan ini memang tidak serumit yang akan dibayangkan. Karena kita berpikirannya waktu itu selalu sertifikat dan sertifikat. Nah, yang ingin saya tanyakan barangkali ke Pak Mansur, untuk indikator praktek kinerja guru, ini kan luar biasa banyak ya. Kalau di sekolah kita memang kadang-kadang, terutama di kehadiran lah, kedisiplinan. Kalau kita mengambil materi kedisiplinan dan itu orangnya lebih dari satu orang, apakah bisa berbarengan? Karena pasti tantangannya akan berbeda. Ada yang mungkin secara kehadiran sudah oke, kedisiplinan, tapi ada juga yang memang kurang. Bisa atau tidak untuk pekerjaan itu dilakukan secara bersamaan dengan guru yang mapelnya berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romat. Mau langsung dijawab Pak Mansur? Boleh, takut lupa, Nat. Terima kasih Pak Rahmat, luar biasa. Apresiasi buat pertanyaannya. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam penyusunan RHK, kita mengambil satu indikator yang dari D1, dari 8 indikator tersebut, misalkan diambil saja adalah tentang kedisiplinan. Boleh nggak di dalam implementasinya atau langkah-langkah strategisnya itu dilakukan oleh bebarengan dengan guru yang lain? Jawabannya sangat boleh Bapak Ibu. Kenapa sangat boleh? Bapak Ibu dilaksanakan atau diberi ruang untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang disebut dengan pengembangan komunitas praktisi.
komunitas praktisi itu tidak hanya terbentuk di dalam satu jenjang ataupun di dalam satu linearitas mata pelajaran. Tidak. Karena permasalahan-permasalahan krusial yang dihadapi di dalam kelas itu bisa menjadi keresahan bersama Bapak Ibu guru yang mengajar. Kelas ini misalkan kelas A, itu Bapak Ibu guru A mengalami kesulitan, oh ini kelas ini susah diatur. Guru B memiliki pemahaman yang sama atau permasalahan yang sama dengan guru tersebut. Maka ketika guru ini berkolaborasi, ayo itu akan menjadi win-win solution yang nanti akan diambil langkah yang jauh lebih bagus, Mbak. Kenapa? Karena ketika dengan pemikiran satu atau dua orang bisa memberikan pandangan yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Saya dengan Pak Angga mungkin punya sudut pandang yang berbeda terhadap kelas A. Dengan perbedaan pandangan tersebut akan menjadi satu solusi terbaik. Karena bisa jadi apa yang menjadi persepsi saya terhadap kelas tersebut itu tidak ada di pandangan Pak Angga. Kan seperti itu. Nah, ketika itu dilaksanakan, itu pasti akan menjadi perubahan yang luar biasa, Pak, gitu. Mungkin itu gambarannya. Sehingga nanti di dalam kegiatan observasinya, kepala sekolah kan mungkin secara jadwal masing-masing Bapak Ibu. Tetapi langkah-langkah strategisnya atau permasalahan yang Pak Rohmat tadi hadapi dengan guru yang lain sama. Ketika guru yang lain sama merumuskan solusi terbaik untuk kelas ini apa, nah itu bisa nanti jadi catatan. Kalau nanti di langkah-langkahnya itu sama antara guru A dan guru B, tidak jadi masalah gitu. Karena nanti penilaian observasinya oleh kepala sekolah bisa jadi berbeda atau bisa jadi sama gitu. Tergantung kepala sekolah nanti dalam memberikan penilaian. Demikian Pak Rahmat kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mansur. Baik, selanjutnya Ibu Edita Rahayu. Iya, baik. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Pak Mansur. Luar biasa materinya Pak. Begini Pak Mansur. Di sekolah saya itu, kepala sekolahnya itu masih posisinya PLT. PLT. Iya, jadi sampai sekarang kami itu di RK-nya itu masih menunggu persetujuan atasan. Menurut informasi itu jadi sistem yang akan menyetujui. Tetapi sekarang sudah posisi di bulan Februari, kami belum bisa melakukan apa-apa karena RK kami belum ada persetujuan. Mungkin dari Pak Mansur ada informasi yang bisa memberi kesejukan untuk kami tentang hal ini. Terima kasih Pak Mansur. Baik, terima kasih Ibu Edita Rahayu. Ya, Ibu Edita Rahayu, mungkin Pak Mansur langsung menjawab. Oke, Ibu Edita dari daerah mana ya Bu? Saya dari Kota Kupang, Provinsi NTT, Nusa Tenggara Luar Timur. biasa sampai Kupang nyambung sini. Ada orang Kupang. Luar biasa. Terima kasih Ibu yang luar biasa. Rahmat dari ini Bapak Tegal. Ibu yang berbahagia, kami kemarin diinformasikan oleh BBKB melalui KPPD yang dibentuk oleh BBKB disampaikan untuk salah satunya kontak server atau ibaratnya menjadi narah hubung buat rekan-rekan. Nah, mungkin kalau emang itu menjadi satu kendala di beberapa sekolah yang masih PLT, informasi yang saya dengar juga nanti akan otomatis di-approve oleh sistem Bapak Ibu. Tapi ketika memang sampai detik ini belum di-approve, saran saya mungkin bisa menghubungi KPPD terdekat. KPPD Komunitas Penggerak Daerah atau KPPD itu yang dibentuk oleh BBGP. Kalau memang itu ternyata tidak juga, bisa menghubungi BBGP terdekat. Karena ini luar biasa. Nanti saya coba sambil kontak dengan rekan-rekan yang ada di komunitas KPPD ataupun di BBGP. Saya coba cari informasi lebih lanjut karena memang informasi yang saya terima dengan yang Ibu sampaikan tadi sama Bu, yaitu ketika statusnya masih PLT nanti akan di-approve secara otomatis sampai nunggu kepala sekolah yang definitif.
Jadi mungkin jawaban saya kurang memuaskan, tapi ini nanti akan saya coba untuk follow up. Barangkali saya ketemu dengan rekan yang di daerah Kupang. Ini luar biasa sampai Kupang nyampe sini, Pak. Mungkin itu Bu jawaban saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Mansur. Walaupun belum ada ininya, jadi tidak apa-apa. Kami menunggu saja. Terima kasih Ibu Adita Rahayu. Pasti mati lampu dia di kampung tinggalnya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Baik, Bapak Iwan dari SMP Negeri 51. Pak Iwan. Masih di mute Pak Iwan. Oke, barangkali sambil menunggu Pak Iwan ada lagi yang mau ditanyakan. Pak Iwan. Oke, Pak Muhammad Surin. Bapak Muhammad Surin. Bisa di-unmute. Oke, baik Pak Mansur, ini pertanyaan dari Pak Iwan, kebetulan di chat. Di obrolan itu ada tuh enggak? Coba Ya, dicek aja enggak? Izin bertanya sekilas dari PPT semua yang berkaitan dengan PMM, termasuk untuk belajar kembali harus ke PMM. Jadi opini saya semuanya tergantung pada PMM. Lantas sebelah mananya yang merdeka belajar? Itu Pak Mansur. Coba ulangi Pak, gimana Pak? Izin bertanya sekilas dari PPT semuanya terikat ke PMM termasuk untuk belajar kembali harus ke PMM. Jadi opini saya semuanya bergantung pada PMM. Nah, mungkin pertanyaannya lantas sebelah mananya yang merdeka belajar? Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Itu pertanyaan saya juga Pak. Kenapa kita selalu diarahkan kepada PMM dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika saya mengikuti Gebiar Pantas di Bandung, yang kebetulan difasilitasi oleh BBGB Jawa Barat juga, di sela-sela kegiatan saya juga bertanya, kenapa semuanya harus bermuara kepada PMM? Apakah guru hanya terikat pada PMM gitu? Jawabannya sangat menggelitik, tapi cukup membuat saya terengah. Oh iya juga ya. Jadi gini Bapak Ibu, ketika semua guru sudah menggunakan PMM dan berbagi praktik baik di sana, sharing, guru berbagi dan lain sebagainya, maka secara tidak mengerdilkan sharing-sharing yang lain di luar PMM, itu sudah cukup untuk mewadahi atau memfasilitasi guru-guru semua. Di mana letak merdeka belajarnya? Jadi ketika kita semuanya berbagi di PMM, ya berarti kan kita sudah melaksanakan itu gitu Bapak Ibu. Tapi bukan berarti bahwa semuanya harus tergantung pada PMM, tidak juga gitu. Tapi ketika di PMM ada, kenapa kita harus mencari di luaran sana? Mungkin secara jawaban simpelnya seperti itu.
Kecuali kalau di PMM-nya itu referensi yang Bapak Ibu butuhkan tidak ada, baru mencari di luaran sana gitu. Jadi bahasa simpelnya ketika di sekitar kita ada yang di rumah kita ada, kenapa kita tidak optimalkan? Kenapa kita mencari sumber-sumber di luaran sana gitu. Itu gambarannya, jawabannya semacam itu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu dilarang untuk mencari referensi di luar sana. Boleh Bapak Ibu, sangat diperbolehkan. Tapi ketika dioptimalkan di PMM-nya itu ada, kenapa harus mencari ke yang lain? Gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Mansur. Satu lagi Pak Mansur paling ya. Ini dari Pak Budi Aris. Izin bertanya Bapak, tadi disebutkan bahwa observasi kinerja bukanlah kegiatan penilaian seperti supervisi. Apakah nanti ketika observasi di kelas, observer atau kepala sekolah membawa form observasi, mungkin berupa checklist, kalau ada apakah ada contohnya Pak? Oke, Bapak Ibu yang berbahagia. Penilaian observasi di kelas bukan setara dengan penilaian supervisi kelas. Sama sekali bukan. Karena di situ hanya bentuk diskusi. Bentuk diskusinya tentang rencana kinerja yang Bapak Ibu buat. Di situ apa saja. Kemudian kepala sekolah sebagai observer menghadiri kelas dengan melihat apakah rencana yang Bapak Ibu laksanakan itu sesuai dengan yang di lapangan. Nah, kalau lembar observasinya itu secara fisik tidak ada Bapak. Tapi di aplikasi PMM-nya kepala sekolah itu ada. Nah, bentuknya adalah seperti tadi yang saya contohkan, catatan temuan. Ada yang dilakukan dengan baik atau kepala sekolah ini Bapak Ibu, punten. Saya coba cari lagi. Ah, ini. Saya coba share screen lagi. Nah, ini. Jadi lembar catatannya yang kepala sekolah bawa itu dengan membuka aplikasi di PMM-nya itu hanya melakukan ini, Pak, Bapak Ibu. Dilakukan secara efektif guru. Nah, catatannya ini kepala sekolah yang membuat, guru melakukan komunikasi positif. Kemudian kalau misalkan ini ya, ini hanya contoh kan. Kalau contoh kan berarti rentangnya ada yang 3 contoh, berarti ada yang baik, ada yang sedang, ada yang buruk gitu. Nah, yang sedangnya belum dilakukan atau apa namanya, ini yang contoh negatifnya belum dilakukan, guru belum melakukan strategi. Kemudian dilakukan tapi belum efektif, guru membuat aturan tapi belum mengingatkan, misalkan seperti itu. Jadi kalau ditanya lembar observasinya seperti apa, tidak ada contoh realnya, tapi ketika di aplikasi PMM kepala sekolah ini muncul, sehingga nanti Bapak Ibu ketika dalam observasi kelas itu yang dinilai 3 ini gitu. Demikian mungkin jawaban saya Bapak Ibu. Ada lagi Pak? Boleh? Izin bertanya Pak. Oh ya, mangga Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya Ibu Fatmawati dari Palembang, Pak. Saya sangat bersyukur hari ini bisa mengikuti webinar ini, sehingga tidak lagi membuat saya menjadi gelisah, karena dari paparan Pak Mansur sudah bisa memberikan satu pengetahuan kepada saya apa-apa yang harus saya persiapkan pada pengisian RHK yang telah saya tuliskan itu dan apa saja yang harus saya upload.
Tetapi di sini ada yang harus saya tanyakan karena menurut pemaparan Bapak tadi bahwa observasi itu tidak sama dengan supervisi kelas. Nah, ketika tadi ada indikator yang kita lihat, di sana ada guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, saat itu kepala sekolahnya ikut bersama kita berdiskusi di dalam kelas untuk menemukan kalimat tersebut, atau kita hanya cukup diskusi di satu ruangan dengan membawa perangkat pembelajaran kita, atau bagaimana itu Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu Fatmawati. Luar biasa, apresiasi luar biasa dari Palembang nih Bapak Ibu. Iya Ternyata Pak. memang ketika webinar ini yang tadinya hanya lokal, hanya obrolan sampai Kupang, sampai Palembang, itu saya tidak bisa berkata-kata Bu, speechless lah intinya. Gitu. Yang berikutnya ketika pertanyaan seperti itu, kembali lagi Bapak Ibu, yang namanya observasi kelas itu kan dimulai dengan diskusi dengan kepala sekolah. Iya. Jadi ketika Bapak Ibu yang melakukan observasi kelas ataupun yang diobservasi kelas oleh kepala sekolah, silakan sampaikan. Apakah kepala sekolah akan hadir mendampingi atau tidak hadir? Tentunya kalau tidak hadir dengan diskusi obrolan, mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan, misalkan kebetulan saja berbarengan dengan tugas kepala sekolah yang harus keluar dengan begitu padatnya, sehingga tidak sempat hadir di dalam kelas, maka boleh nggak untuk dilaksanakan observasinya itu tidak di kelas? Boleh, Bu. Boleh, Pak. Karena esensinya dalam observasi kelas itu adalah mencari solusi atau tentang permasalahan yang Bapak Ibu hadapi atau ketidaksesuaian atau kelemahan Bapak Ibu guru dalam melakukan pembelajaran itu supaya bisa diperbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ketika saya mengajar, tidak ada yang mengobservasi, saya merasa sudah baik. Tapi ketika diobservasi, ternyata ada saja temuan. Oh, ternyata Pak Mansur itu mengajar kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Disitulah perannya observer yang langsung memberikan tanggapan atau umpan balik kepada kita sebagai bentuk dari perbaikan yang nanti akan kita laksanakan. Jadi intinya adalah ketika Bapak Ibu kepala sekolah berhalangan hadir di kelas, nanti bisa Bapak Ibu kepala sekolah yang melakukan observasinya itu bisa dilakukan di luar kelas pun tidak jadi masalah. Tinggal tingkat kepercayaannya ataupun penilaian yang Bapak Ibu kepala sekolah sampaikan itu atau pertanyaan-pertanyaan itu dilakukan benar atau tidak. Idealnya memang ya Bapak Ibu, ya dilakukan di kelas. Jadi apa namanya ya on the spot banget gitu. Oh, Mansur ngajarnya kurang bener nih, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kan ketahuan. Kalau cerita kan saya ditanya, Pak, tadi ngajarnya gimana, Pak? Oh, saya pasti cerita yang baik-baik ya, Bu ya. Jadi bahasa sayanya, kalau misalkan tidak dilakukan di kelas kan berarti tidak apa ya, tidak on the spot gitu. Jadi itu, Bu. Tapi intinya boleh kok, Bu. Kait melbu, lingi absen wis. Baik, terima kasih Bapak. Baik, mungkin yang tadi Pak Mansur jawab itu juga sama pertanyaannya yang disampaikan sama Ibu Diah Arum Sasi ya. Kalau pertanyaannya, kalau sudah dijadwalkan tiba-tiba Bapak Kepala Sekolah dinas luar, maka guru yang bersangkutan karena halangan ya, mungkin kepala sekolahnya sedang ada dinas luar, jadi bagaimana untuk observasinya? Mungkin tadi juga Ibu Dian sudah bisa terjawab ya pertanyaannya yang tadi disampaikan sama Pak Mansur. Secara dokumen mungkin ya, karena memang kita pada saat observasi kelas itu kan kita memasukkan tanggal, memasukkan hari tanggal, kelas, jam, dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya hari yang dilaksanakan observasinya tidak bisa dilaksanakan. Berarti secara gambarannya begini, secara kasarnya bahwa
Observasi tetap harus berjalan sesuai jadwal. Masalah kebetulan ada halangan atau apa, itu kan teknis. Dan ketika kepala sekolah memberikan tanggapan atau feedback umpan balik di dalam PMM-nya, toh PMM tidak mengcross-check benar nggak dilaksanakan saat on the spot atau tidak. Itu poinnya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya non-teknis, tapi jangan dijadikan sebuah permasalahan yang krusial. Anggap aja mengalir dengan apa adanya, toh tujuannya hanya untuk memperbaiki perilaku-perilaku atau hal-hal yang kurang dari seorang guru dalam melakukan pembelajaran, sehingga percepatan transformasi pendidikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu poinnya. Baik, terima kasih Pak Mansur. Barangkali ada lagi, apa kita sudahi saja? Ini ada upload bukti pengembangan kompetensinya selalu gagal. Apa kendalanya? Ini Pak, ada Mofsurin ya? Upload bukti pengembangan kompetensinya selalu gagal. Apa kendalanya? Yang pertama mungkin jaringan. Yang kedua mungkin formatnya tidak sesuai dengan yang diminta. Yang ketiga mungkin ukurannya melebihi ukuran yang dipersyaratkan. Jadi kan ukurannya maksimum 10 MB dengan format PDF kalau nggak salah. Atau dalam bentuk sertifikat. Kalau formatnya di luar itu mungkin sistem tidak bisa mendeteksi sehingga uploadnya gagal. Coba saja diperbaiki dokumen yang diminta, sesuaikan dengan format yang diminta. Oke, baik, terima kasih Pak Mansur. Ini dari Ibu Diah Arum Sasi. Oh iya, nanti nah, menanyakan webinar seri berikutnya. Ya, mungkin nanti kita jadwalkan kembali Bapak Ibu. Baik, mungkin Bapak Ibu itu saja mungkin ya, karena mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mansur MPD sudah menyampaikan materi yang luar biasa kepada kita terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Dan memang platform Merdeka Mengajar merupakan sesuatu hal yang awalnya dalam tanda kutip sesuatu hal yang mengerikan ya. Mungkin setelah disampaikan sama Pak Mansur menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa jadi menyenangkan, karena memang banyak hal yang bisa kita gali, banyak hal yang bisa kita share ilmunya di situ, karena memang banyak sekali ya di PMM tersebut, memang banyak sekali hal-hal yang baru, terutama ya sebenarnya kembali lagi kepada kita, apakah itu menjadi beban buat kita, apa kita menyikapinya dengan hal yang ya menyenangkan. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang sangat luar biasa dan antusias, bahkan sampai di luar Jawa Barat, ya di luar ekspektasi kami sebagai pembuat acara. Nah, itu aja, sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Kami meminta maaf apabila ada perkataan dan ucapan yang menyinggung ataupun dalam pelaksanaan webinar kali ini ada hal-hal yang kurang mengenakan. Bapak Ibu, untuk absen sudah saya share di obrolan dan juga di YouTube juga ada. Terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan webinar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dokumentasi Pak Angga, mungkin sebelum ditutup kita yang bisa on cam buat dokumentasi. Boleh. Bapak Ibu, kita on cam dulu ya Bapak Ibu untuk dokumentasi kami.
Siap. Agar Ada berapa slide? Ada 4 slide. Ya, satu. Sudah di screenshot Pak enggak? belum Pak, bentar. Siap, Mangga. Oke. 1, 2. Sebentar Bapak. Slide 2. Ya, 1, 2. Berikan senyum terindah Bapak Ibu. Oke, slide 2-nya. Sebentar Bapak Ibu. Slide 3. Slide 4. Oke. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu, bahwa transformasi pendidikan tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa kita bergerak. Izin Pak Maulana ada tambahan mungkin sebagai closing? Mangga. Cukup.